Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Ya, shalom. Shalom Ya. Pak Friends. Ya. Ini terkait judul tadi, mau nanya ini karena nggak ngerti ya. Waktu di Indonesia kalau gereja baru merintis, itu biasanya persembahan ya kan. Itu diumumkan loh tiap minggu, juga pos-pos pengeluaran yang seperlunya diumumkan. Tapi yang kelihatan tuh kalau gerejanya besar, apalagi membesar, apalagi sangat besar, waduh, transparansi di awal itu sekaligus akuntabilitasnya hilang, Iya. step by step, nggak ngerti gitu. Yang kedua, itu di Indonesia ya, itu ada gereja perintisan, lalu tuh di apa istilahnya dibantu atau dibina oleh gereja lain. Lalu berkembang jemaatnya jadi 10, 100 gitu ya. Setelah gemuk gitu, di take over oleh yang gereja yang menyusukan dulu gitu. Yang paling parahnya itu pendeta yang merintis itu ya apa nggak diapakan ke situ, bukan jadi pendeta apanya gitu loh. Jadi mau aku tanyakan itu prinsip-prinsip praktek Alkitabiah atau gimana? Makasih. Iya, itu dari awal sudah salah, Pak. Dari awal sudah salah, Pak. Bikin gedung gereja, organisasi gereja, lalu ya harusnya alami, Pak. Bukan sengaja dibentuk. Bertumbuh sama-sama. Kayak kita ini kan dari kecil, Pak. Kelompok kita dulu kita dari kecil, Pak. Kelompok ini kan dulu kecil, suami kita kan. Ya, masuk suami cuma 10 orang. Yang ya viewernya juga kita paling cuma 10. Ya kan, tiap kita live kan jam 10 lama-lama jadi 100, jadi 200, jadi 800. Terus jadi sekarang kita ibadah saja, ya, ibadah ya namanya koinonia kita, viewernya rata-rata kita 1.500 sampai 2.000. Kita bertumbuh, ya kan. Nah, transparansi itu, keuangan itu dari mana kita? Ya semua harusnya transparansi, kita dididik dengan. Nah, yang transparansi ini memang agak ribet Pak di Indonesia, Pak. Karena apa ya? Satu, memang sudah ada niatan mau dagang, Pak. Kalau mau dagang gitu kan ditutup. Nah, kalau kita kan bukan mau dagang, kita ini benar-benar kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita buka malah justru. Tapi yang kita buka ini ternyata menakutkan buat orang-orang lain. Ya, dan beberapa orang malah memfitnah kita. Padahal kita yang buka, mereka yang tutup, malah mereka yang fitnah kita ya. Tapi itu udah biasa begitu mah. Yang penting kan kita konsisten. Konsistensi itu penting. Satu itu. Nah kedua, memang tadi ya Pak, uang itu memang saya aja belum tentu kuat Pak. Ya, tapi Tuhan ajari saya. Tuhan ajari saya kredibilitas dan integritas. Jadi caranya gimana? Mumpung ini masih cuma ratusan juta, cuma 3 miliar Pak. Udah kita bikin sistem dulu supaya saya jangan nanti tergoda masuk ke sana. Jadi sampai nanti pun kakak saya saja, saya kan pernah cerita ya kapan hari itu. Saya mau tolong kakak saya nggak bisa untuk pegang misalnya wilayah di kota tertentu, nggak boleh. Karena begitu ketahuan orang nggak percaya saya lagi, Pak. Jadi saya nggak mau kasih kakak saya ke sana. Sempat kepikir sempat, tetapi kan pengurusnya bukan saudara saya, nggak ada saudara saya di pengurus itu. Kalau ketahuan bahaya, akhirnya apa? Saya nggak bisa tolong kakak saya. Tetapi karena saya tulus hati ya, Tuhan kasih jalan sehingga saya tetap bisa tolong kakak saya. Itu ya karena Tuhan buka jalan, gimana caranya? Ya, tapi coba kalau misalnya saya involve di situ semua macam-macam saya semua, apa saya nggak tergerak hati saya buat nolong kakak saya? Ya pasti. Itu kakak saya kok, ya pasti tak tolongin pakai caranya gimana dengan sekomunikasi ini. Tetapi kan karena sudah dari awal sudah kita setting nggak bisa, sehingga mau sampai nanti pun saya nggak bisa untuk menyalahgunakan ini. Sampai nanti pun nggak bisa. Ya dari Pak Ketua dan Ibu Ketua ya, Ibu Pembina, Ketua Pembina dan Pak Ketua dan tim Yayasan Tangki. Nggak bisa, saya nggak akan bisa masuk ke sana, nggak akan bisa menyalahgunakan keuangan di dalamnya. Udah. Oh, nanti dimanipulasi ketuanya orang tajir.
Jadi dia nggak mungkin gara-gara bagi hasil sama saya, nggak bisa. Itu tajir Pak. Mau jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Australia itu kayak jalan-jalan pergi ke Kerawang Bekasi. Ya santai cuma jalan. Bang, ini di Eropa, nih pulang tiba-tiba udah di Australia. Kemarin baru pulang dari Amerika. Apanya yang mau di ini? Ya kan? Jadi nggak mungkin bagi hasil sama saya. Jadi istilahnya semua udah yang jadi itu Pak, memang memang di Indonesia itu agak sulit Pak untuk masalah transparansi itu, dan kedua masalah bisnis ya, masalah bisnis itulah kenyataan Pak, bisnis gereja. Itulah sebabnya hari ini kita belajar ya tentang hal ini kan tadi. Oke, Cuman bukan berarti saya lebih baik ya Pak, enggak, saya hanya lebih saya sudah tahu, saya sudah melewati masa-masa itu Pak. Bukan saya lebih baik, tidak ya. Saya tahu kelemahan saya dan saya bikin sistem supaya saya tidak jatuh dalam kelemahan saya itu. Gitu, Pak. bagus, bagus, bagus. Oke, terima kasih. Iya, dan saya berharap teman-teman semua banyak yang ini ya, banyak yang mulai ya militan nabur ya di Damaris ya, supaya Anda diberkati. Coba tes aja kalau nggak percaya kan.